Shalom anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Yesus Kristus. Ada sukacita? Pastinya kita mengalami sukacita oleh karena anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dia Allah yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saat ini kita akan datang kepada Tuhan secara khusus di dalam ibadah pagi ini. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa Tuhan ada di mana saja kita berada. Untuk itu kita bersyukur atas kasih-Nya dan kehadirannya yang luar biasa dalam hidup kita. Bimbembang, 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 tak perlu aku bimbang, bang minggu, bang minggu, tak perlu aku bingung, tang ting tung, sungguh aku beruntung karena Tuhan Yesus dekat padaku, karena Tuhan Yesus dekat padaku. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai seberang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di hatiku, Dia ada di hidupku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana aku ada. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai seberang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di hatiku, Dia ada di hidupku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana aku ada. Di mana aku ada. Di mana kita ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, sehingga melalui ibadah ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan di dalam iman kami untuk mengikuti Engkau. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini diambil dari Mazmur 123. Anak-anak ibu mengajak kita untuk membacakannya. Ibu membaca dari tempat ibu, anak-anak membaca di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bagian ini akan kita renungkan di dalam tema memandang dan menanti pertolongan Tuhan. Anak-anak, hari ini sering kali kita mendengar ada praktek atau tindakan perundungan atau pembulian. Ada yang menjadi korban, bisa anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Pembulian itu tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Hal itu ternyata tidak terjadi pada zaman sekarang saja. Pada masa lampau pun hal seperti itu sudah terjadi. Dalam pembacaan kita hari ini, pemazmur dengan jelas mengungkapkan bahwa ia pun mengalami hal yang demikian, yaitu penghinaan dan olok-olok. Ada dua tipe orang yang melakukannya. Pertama, orang-orang yang merasa aman pada dirinya sendiri, yakni mereka yang merasa berkecukupan secara ekonomi dan sosial. Mereka menjadi tidak tahu diri dan meremehkan orang lain. Dan yang kedua, orang-orang yang sombong. Mereka mudah menghina dan mengolok-olok orang yang dipandangnya lebih rendah. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 3 dan 4. Akibat dari perundungan atau pembulian yang terus-menerus akan membuat seseorang mengalami penderitaan batin. Hal inilah yang dialami oleh pemazmur, sehingga ia berlari kepada Tuhan dan memohon perlindungan serta belas kasihannya. Pemazmur memohon layaknya seorang hamba laki-laki dan perempuan yang memandang kepada tangan Tuhan dan nyonya mereka. Ayat yang kedua, ketika kita dihina dan mengalami perundungan atau pembulian, biasanya kita menjadi tertekan, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, ini dapat kita lihat di media, ada orang yang sampai pada akhirnya memang bunuh diri. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari kita hanya berfokus pada situasi dan kondisi yang ada, bukan memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jika saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam situasi yang demikian, baiklah kita mengambil sikap seperti pemazmur. Pertama, kita harus memandang kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa. Sebab ketika kita memandang kepada Tuhan, kita tidak akan takut lagi dalam menghadapi siapapun. Yang kedua, menanti pertolongan Tuhan dengan setia, seperti seorang hamba yang sedang memandang kepada tangan tuannya hingga mendapatkan belas kasihan dari tuannya. Bila kita setia memandang kepadanya, Allah yang penuh kasih akan memberi pertolongan kepada kita. Anak-anak ibu, kita harus menyadari bahwa Tuhan, sekalipun kita nggak bisa melihat secara kasat mata, tetapi Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang dekat dengan kita, yang menyertai kita, peduli dengan kita ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya dan memohonkan pertolongannya untuk kehidupan kita. Dia adalah Allah yang siap untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan hidup kita dengan iman yang hidup, keyakinan yang sungguh. Apapun yang kita hadapi, Tuhan dapat menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami, yang peduli dengan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh berharap bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang peduli dan senantiasa siap untuk menolong kami. Berikan kami iman dan
keteguhan hati untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan belajar, mohon Engkau juga yang memberkati, menolong kami dengan bersungguh hati, menekuni pelajaran kami, dan Tuhan menolong agar apa yang kami pelajari itu akan membangun kehidupan kami, untuk kami dapat hidup mempermuliakan Tuhan. Saya berdoa menyerahkan orang tua kami yang bekerja, biar Engkau juga memberkati saudara-saudara kami, juga Bapak Ibu guru yang mengajar. Bahwa kami terus berharap bersandar kepada Tuhan untuk kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami, dan kami tetap dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak Ibu, sampai di sini ibadah kita. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.